Siap, sudah. Selamat siang anak-anak semua. Silakan duduk. Baik, apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan, senang sekali untuk berada dengan kalian di sini. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan layanan bimbingan konseling dengan topik yang lebih menarik, yaitu atasi kegagalanmu dan raih kesuksesanmu. Layanan bimbingan konseling di bidang pribadi ini suatu saat akan berguna untuk anak-anak semua bisa memahami, bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi kegagalan dan meraih kesuksesan. Baik, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan ini dengan doa yang sudah teman-teman berlaku berdua. Izinkan saya membawa berkait secara dan membawa Tuhan sekarang kami belajar mengingatkan dalam pelajaran yang kita terima. Namun saya sendiri ada masa dan berdoa. terima kasih sudah memimpin. Sekarang Ibu absen dulu. Pertama mulai Agustinus Rasa, Antonius Albert Kutowan, Bartimeus Rudian Modekowa, Ekonomus Isak, Petronius Ani, Vitalis Agustinus Seru, Gabriel Alexandre, Edrinus Paga, Irenis Galimance, Yohanes Paulus Monomakun, Lorenzo Pratama, Magdalena Monamaya, Marian Poliski, Martinus Yosef Saputra Geda, Pascalis Apriliano Henry, Paulus Persiminarko, Vincentius Rudolfo, Wilhelmus Leo, Yanuaris Mario, Yohanes Yobi, Yosef Benedictus Ardiano Jajo. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah? Terima kasih. Hari ini dengan topik kita itu adalah atasi kegagalanmu dan raih kesuksesanmu. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas, kesepakatan yang akan berlaku untuk layanan kita hari ini. Ya, kesepakatan ini yang pertama, dilarang mengaktifkan handphone selama layanan berlangsung, kecuali kalau diminta oleh Ibu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan hanya pada saat Ibu memberikan kesempatan. Di luar daripada itu tidak mengajukan pertanyaan. Sampai di sini bisa diterima? Oke. Baik, sebelum mulai kita berdiri dulu ice breaking supaya bisa lebih semangat lagi. Ice breaking kita hari ini kita tepuk tangannya. Tangan dengan irama yang sudah ditentukan satu sampai tepuk kelima. Kita bisa mulai tepuk satu, dua, tiga, empat, lima, dua kali tepuk lima. Oke.
Terima kasih. Tepuk tangan silakan. Sudah siap teman-teman tadi? Materinya tentang atasi kegagalan dan meraih sukses. Pernah dengar arti kesuksesan? Pernah? Pernah dengar? Apa itu kesuksesan menurut anak? Baik, silakan. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menurut saya itu keberhasilan atau keberuntungan seseorang. Kesuksesan adalah keberhasilan atau keberuntungan seseorang. Terima kasih, bisa diterima ya jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kesuksesan menurut saya adalah keberhasilan keberuntungan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Kesuksesan adalah keberhasilan atau keberuntungan yang dicapai seseorang dari berbagai aspek kehidupan. Oke, terima kasih sudah menjawab. Nah, ini Ibu sudah membuat arti atau kesuksesan atau mengartikan kesuksesan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu artinya sebagai keberhasilan atau keberuntungan, kondisi di mana seseorang mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dari apa yang sudah dia usahakan. Jadi kesuksesan itu tidak hanya bergantung dari uang, berapa banyak uang yang dimiliki, bagaimana posisinya dalam pekerjaan tertentu. Jadi kesuksesan itu tergantung bagaimana kita merasakan dia dengan apa yang sudah kita raih. Apa saja yang harus dilakukan dalam mengatasi kegagalan agar kita bisa sukses? Yang pertama, berpikir apa? Di slide tulisnya berpikir atau bertindak? Oh, yang jelas. Berpikir positif. Oke, berpikir positif. Itu artinya kita harus berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa dan kita yakin kita mampu. Kenapa kita yakin kita mampu? Karena kita memiliki keunikan sendiri-sendiri. Yakin bahwa keunikan atau keunggulan dari diri sendiri itu bisa meraih kesuksesan. Yang kedua, mengakui kesalahan dan terima kegagalan. Seandainya dalam proses kita mengalami kegagalan, ada yang kurangi, harus kita analisa. Kira-kira saya gagalnya kenapa? Saya salahnya kenapa? Dianalisa dulu sebabnya. Yang berikut, menelusuri sebab kegagalan. Seperti tadi sudah disampaikan, sekarang lebih spesifik lagi. Kesalahan ini kira-kira kenapa sih saya sampai seperti ini gagalnya? Ya. Selanjutnya adalah selesaikan masalah yang sudah kita temukan tadi. Jadi kalau sudah ketemu, berarti kita harus tahu cara kita menyelesaikannya bagaimana. Setiap masalah punya cara penyelesaiannya sendiri-sendiri ya. Orang yang nilainya kurang, kenapa? Dia sudah analisa. Oh, saya nilainya kurang karena saya tidak pernah belajar. Berarti jalan keluarnya dia harus menyediakan waktu untuk belajar. Kemudian mencari peluang. Seseorang punya hobi olahraga. Contohnya futsal. Apa ya? Kasih contoh. Contoh di sekolah ada turnamen futsal atau tidak? Ada. Kalau ada, bagaimana cara kamu untuk bisa mendapatkan guru yang menjadi penanggung jawab di lomba futsal tersebut, di acara futsal tersebut? Kita di sini punya kan? Punya. Siapa yang di sini yang ikut lomba
bawa futsal? Bowling ada. Nah, bowling ada, futsal nanti bisa tahu ya. Itu pasti ada tempat atau ada waktu untuk latihan khusus. Kita cari peluang supaya kemampuan atau bakat yang kita punya itu bisa diasah. Yang berikut, buat rencana. Buat rencana. Kalau sudah ketemu sini, saya kira-kira mau kemana nih ke depannya? Saya punya bakat ini, kira-kira suatu saat saya harus seperti apa yang harus saya lakukan? Sampai di sini bisa diterima? Bisa? Ya, lanjut. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan dan memulihkan diri untuk meraih kesuksesan? Yang pertama, menetapkan tujuan. Hampir sama seperti tadi, tapi kali kita menetapkan tujuan. Saya mau melakukan sesuatu. Apa? Tentukan tujuan yang ingin kalian capai. Yang kedua, mengetahui potensi diri. Saya unggulnya di mana? Saya bakatnya di mana? Saya lihatnya di mana? Saya kan jadi penyanyi. Saya punya bakat menyanyi atau tidak? Kalau tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, tidak punya minat, susah menjadi seorang penyanyi. Contoh. Yang berikut, niat dan motivasi diri sendiri. Nah, kalau sudah punya tujuan, kalau sudah punya langkah yang sebelumnya, kita harus punya motivasi, harus bisa. Bagaimana caranya? Saya harus cari peluang, saya harus cari cara, saya harus melakukan sesuatu supaya mempermudah tujuan saya mencapai kesuksesan. Yang berikut, memulai dari hasil yang paling mudah. Kalau yang besar kita masih susah, kita dari hal yang terkecil dulu. Contoh, sekarang kamu masih sekolah, masih sebagai pelajar. Tugas utama adalah belajar. Dalam proses belajar ada banyak faktor. Guru kasih tugas, guru suruh untuk ulangan dan lain-lain. Kalau disuruh ulangan dan tugas harus dikerjakan dulu. Proses di saat kalian mengerjakan tugas termasuk belajar atau tidak? Termasuk atau tidak? Nah, pada saat itu kalian harus memulai dari hal yang paling kecil. Jangan semuanya bergantung pada teman. Kalau ada soal yang sudah bisa kalian kerjakan dulu. Selama ini itu beberapa kasus yang paling banyak malas tugas karena masalah lupa. Nah, kalau masalah lupa, kira-kira yang harus diselesaikan terlebih dahulu apa? Lupanya atau apa? Lupanya atau? Ya, lupanya. Nah, lupanya itu kan harus diri sendiri yang mau menyelesaikan. Tidak harus menunggu orang lain yang harus tidak. Ini di kelas ini juga ada juga yang seperti itu. Jadi ibu inginkan dengan materi kita hari ini sudah bisa tahu tips-tips untuk dapat bisa keluar dari kesalahan atau kegagalan yang sudah kalian lakukan. Yang berikutnya konsisten. Konsisten itu artinya kalau sudah awal sudah ada tujuan, sudah tahu caranya, sudah tahu bagaimana cara mengembangkan, berarti harus konsisten. Dari awalnya sudah baik sampai akhir harus diselesaikan dengan baik. Jangan di tengah-tengah, saya mau belajar dengan jadwal belajar. Sudah dibuat jadwal belajar, ini hari belajar, besok tidak, besok main game dan seterusnya. Berarti motivasi kalian dari awal baik pada akhirnya akan menurun. Sehingga dibutuhkan yang namanya konsisten ini. Yang berikut, temukan gaya belajarnya. Gaya belajar ini ada audio, lagi ada visual dan ada kinestetik. Audio itu dengan mendengar, visual itu dengan melihat, kinestetik dengan
melakukan. Jadi adik-adik ini kan di kompetensi yang otomotif ini, kendaraan yang otomotif ini kan kita tidak hanya sekedar teori, ada prakteknya, bertemu dengan guru di bengkel, terus ada alat-alat yang harus kalian peragakan, itu bisa termasuk dalam daya belajar kinestetik. Selanjutnya, punya mentor artinya orang yang bisa memotivasi kalian. Bisa dari teman-teman. Contoh, Maya bisa matematika, si Jalili Pancet kurang bisa matematikanya. Maya bisa menjadi mentor untuk Jalili Pancet. Jadi fungsi teman sebaya, mentor untuk teman sendiri. Ada juga dari guru, tapi misalnya untuk menyederhanakan itu bisa dari kalian sendiri. Kemudian menghargai pencapaian. Berapapun nilai yang kalian dapatkan, berapapun hasil yang diperoleh harus dihargai. Bersyukur bahwa kalian sudah sampai di tahap itu. Kalau ada hasil sedikit sudah langsung saya begini, yang ada nanti kalian putus. Mau putus saja? Oke. Kemudian tentu kalian cuma yang berbeda. Kalau tiap hari hanya bergaul dengan orang yang tidak sekolah, bisa jadi motivasi belajar kalian naik atau turun? Turun. Salah satu contoh lingkungan yang mendukung itu adalah lingkungan belajar dengan teman sebaya. Baik, ini saja materi yang kita bawakan. Saatnya sekarang kita buka satu video. Kalian bisa perhatikan.
kelompok. Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok untuk mempersingkat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu akan bagikan kertas lembar kerja. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian setiap kelompok memilih salah satu anggota kelompoknya untuk maju presentasi di depan kelas. Bisa? Silakan kelompoknya. Bagikan itu sudah ada pertanyaan masing-masing, silakan dijawab. Kemudian jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Kalau ada yang sudah selesai, nanti bisa naik presentasi di depan. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah? Sudah. Baik, kita bisa mulai presentasi ya. Silakan kelompok 1. Kalau sudah selesai yang bagian depan itu, isinya bisa balik ke depan lagi.
akan mempresentasikan hasil tiga pembukaan. Video tersebut menceritakan tentang apa? Video tersebut menceritakan tentang seekor anak anjing yang berdoa untuk mendapatkan kain biru yang diikat pada patung anjing. Nomor 2, apa itu kesuksesan menurut Anda? Kesuksesan menurut saya adalah sebuah keberhasilan atau keberuntungan yang kita dapatkan. 3, bagaimana cara mengatasi kegagalan? Cara mengatasi kegagalan dengan berpikir positif, tidak putus asa, dan selalu percaya diri. 4, bagaimana cara agar bisa sukses dalam belajar? Dengan membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas yang diberikan guru, disiplin waktu. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Saya memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 2 dan 3. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya ke kelompok 1. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menjawab hasil diskusi di kelompok 1. Apakah persoalan dalam kegiatan tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya, karena ada pelatih yang melatih seekor anjing tersebut. Sekian dan terima kasih. Jadi menurut kelompok 1 ada pelatih yang melatih anjing tersebut. Jadi dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Ada lagi yang lain? Pas? Terima kasih. Silakan kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya ke kelompok 2. Selamat siang semua. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nomor 1, video tersebut menceritakan tentang jawab. Video tersebut menceritakan tentang motivasi seekor anjing untuk bisa melawan kegagalan yang mereka sukses. Nomor 2, apa itu kesuksesan menurut Anda? Jawab, kesuksesan yaitu keberhasilan atau keberuntungan seseorang. Nomor 3, bagaimana cara mengatasi kegagalan? 1, berpikir positif. 2, mengaku kesalahan dan terima kegagalan. 3, menelusuri sebab kegagalan. 4, selesaikan masalah yang terjadi. 5, mencari peluang. 4, bagaimana cara agar bisa sukses dalam belajar? 1, memiliki motivasi tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Motivasi dari yang pertama yang menggerakkan diri kita. 2, memiliki disiplin waktu. 3, menghormati resiko dan guru. 4, mematuhi peraturan di sekolah. 5, mengembangkan potensi diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. Demikian apa yang dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Ada kesempatan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan terhadap hasil diskusi kelompok kedua. Ada? Silakan Maya. Kesempatan yang memberikan
saya mewakili kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Kalau kita melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki, apakah kita butuh kepercayaan diri juga? Kalau melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki, apakah membutuhkan kepercayaan diri? Silakan kelompok 2 yang bisa menjawab. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika seorang melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, maka seorang juga membutuhkan rasa percaya diri yang harus menaikkan sebelum berubah. Oke. Jadi membutuhkan kepercayaan diri agar proses untuk meraih kesuksesan itu menjadi lebih mudah. Begitu kira-kira jawaban kelompok 2. Ada lagi yang lain kelompok 1 dan 3? Ada? Kelompok 3 tidak ada? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan yang dipercayakan untuk presentasi. Yang teman-teman terkait hasil kelompokan kelompok 3. 1. Sudah tersebut menceritakan tentang apa? Jawab. Menceritakan tentang seekor anjing yang meraih kesuksesan dan berjualan. 2. Apa itu kesuksesan menurut Anda? Jawab. Kesuksesan adalah keberhasilan atau keberuntungan yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Bagaimana cara mengatasi kegagalan? Jawab. Dengan cara berusaha dan pantang menyerah, tidak boleh putus dalam menghadapi segala sesuatu. 4. Bagaimana cara agar bisa sukses dalam belajar? Jawab. Dengan cara membaca bersungguh-sungguh, fokus dalam mengerjakan tugas dan diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, dan yakin bahwa kita masih bisa. Sekian, terima kasih. Baik. Kelompok kita sudah memberikan presentasi dari diskusinya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada? Ada? Pas? Pas. Baik, terima kasih tepuk tangan. Setelah kita mendengarkan materi yang diberikan oleh Ibu, kemudian video, kemudian diskusi kelompok, hasilnya sudah kita presentasikan bersama. Sekarang Ibu akan memberikan lembaran instrumen untuk kalian isi. Jadi nanti Ibu akan bagikan satu persatu. Jangan lupa ditulis namanya. Diisi dulu. Bagi ke teman-teman yang lain.
sudah nanti langsung kasih ke depan. Ada yang sudah? Sudah semua? Sebelum Ibu memberikan penutup atau kesimpulan dalam bayaran ini, Ibu kasih kesempatan kepada kalian apabila ada yang ingin bertanya. Ada? Oke, bagaimana silakan? Apakah siswa yang masih dibelajar tentang siswa yang lain? Oh ya, apakah siswa yang remedial termasuk siswa yang malas? Jadi siswa yang remedial termasuk siswa yang malas atau tidak? Tidak. Oke. Remedial itu program, itu salah satu program yang diberikan khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Salah satu contoh siswa yang mengalami kesulitan belajar itu adalah siswa yang mengalami nilai di bawah kentasan yang ditentukan. Contoh, dengan nilainya 75, dia mendapatkan 60, artinya masih ada nilai kurang. Sehingga Bapak Ibu Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan untuk melakukan remedial. Salah satu nilai kurang itu ada penyebabnya, tadi kita sudah bicara loh, mungkin kurangnya persiapan waktu belajar dan lain-lain. Kalau misalnya siswa punya waktu belajar yang cukup, punya mental sebagai pelajar yang baik, maka puji Tuhan nilainya bisa maksimal atau tidak? Bisa ya? Bisa. Sehingga dibutuhkan ada nilai proses. Ada prosesnya seseorang bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi untuk itu pada ini bukan hanya pertama kali, Ibu sudah dengar beberapa kali itu siswa banyak yang melakukan remedial. Jadi setelah itu sulit karena waktu belajar di rumahnya juga yang kurang, yang hampir tidak ada malah. Sehingga pada kesempatan ini Ibu mengajak utamakan dalam satu hari siapkan waktu untuk belajar. Oke, ada lagi yang lain? Pas ya? Oke, pas. Sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir. Ibu ingin membuat kesimpulan. Ada yang bisa? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang didiskusikan hari ini. Menurut saya, kesuksesan dari kegagalan pasti dialami semua orang. Terima kasih atas silakan bebas. Oke, kesuksesan dan kegagalan pasti akan dialami oleh semua orang. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik. Kesuksesan dan kegagalan itu pasti akan dialami oleh semua orang. Itu hal yang kita akan lewati selama kita hidup. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kegagalan itu dengan berbagai cara.
seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan untuk bisa meraih kesuksesan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, kita ada sedikit lagi dulu tutup, silakan berdiri. Baik, tepuk 1, 2, 3, 4, tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, siapa yang bisa pimpin kita dengan bermakna? Mana? Oke, silakan. Karena Bapak dan Tuhan ada kami pada kali ini kami mengajukan terima kasih Bapak Engkau telah memberikan kesempatan untuk berjalan dengan tenang dan fokus. Semoga akan memberikan yang kepada akan bermanfaat dan menjadikan namun mungkin kita sedang ada amin karena Bapak. Silakan dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan topik layanan BK yang lebih menarik, yaitu stop bullying. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang stop bullying. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Siap, salam. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.